Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam pelajaran pagi hari ini kita ingin mempelajari tentang handasa dengan subbab pengukuran dengan teodolit. Yang pertama, sebelum memasuki pelajaran apa itu yang disebut teodolit. Di sini teodolit adalah alat yang dirancang untuk mengukur sudut secara cermat dan teliti. Pengukuran tersebut berupa sudut pada bidang vertikal maupun horizontal. Terus teodolit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan konstruksinya. Yang pertama itu teodolit reiterasi dan teodolit repetisi. Yang kedua, berdasarkan sistem pembacaannya. Ada 5. Yang pertama adalah sistem bacaan dengan indeks garis. Yang kedua, bacaan dengan noise. Yang ketiga ada bacaan dengan mikrometer. Yang keempat ada bacaan dengan koinsidensi. Dan yang kelima dengan digital. Kemudian berdasarkan tingkat ketelitiannya, meliputi presisi atau disebut dengan T3, yang kedua 1 sekon, 1 sekon, T2, yang ketiga teodolit 10 sekon atau disebut dengan tipe TM10C, yang keempat 1 menit, dan yang kelima 10 menit atau tipe D-1. Secara umum konstruksi teodolit terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah. Bagian atas terdiri dari sumbu kedua yang diletakkan di atas kaki penyangga sumbu kedua. Pada sumbu kedua diletakkan suatu teropong yang mempunyai diagrama dan dengan demikian mempunyai garis bidik seperti teropong itu tadi. Yang kemudian pada sumbu ini perlu diletakkan plat yang berbentuk lingkaran tegak sama seperti plat lingkaran mendatar. Yang kedua, bagian tengah. Bagian tengah ini terdiri dari suatu sumbu yang dimasukkan ke dalam tabung dan diletakkan pada bagian bawah. Yang ketiga, bagian bawah. Bagian bawah terdiri dari pelat dasar dengan 3 skrup penyetel yang menyanggah 1 lubang sumbu, dan pelat mendatar berbentuk lingkaran. Pada tepi lingkaran ini dibuat pengunci limbus. Pengunci seperti limbus akan diperjelas melalui video berikut ini. Dan tertutup menggunakan total station. Total station adalah teodolit terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen titik tertentu. Berikut bagian-bagian alat total station. Payung digunakan saat praktikum berlangsung untuk melindungi alat dari terik matahari maupun hujan. Statif didirikan setinggi dada dengan permukaan datar. Kaki statif tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar. Alas membentuk segitiga sama sisi. Helm sebagai pelindung kepala. Baju praktik sebagai pelindung badan. Safety shoes sebagai pelindung kaki. Kita akan melakukan pengukuran poligon tertutup menggunakan 5 titik tinjauan. Kita tentukan titik station di P1, titik peak side di P2, dan titik foresight pada P5. Statif didirikan setinggi dada dengan permukaan datar. Kaki statif tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar. Alas membentuk segitiga sama sisi.
Pasang total station di tengah, lalu baut dikencangkan. Lakukan centering dengan mengendorkan baut, menggeser total station, kemudian mengencangkan baut lagi ketika titik sudah tepat di tengah lingkaran. Statif dinaik turunkan dengan mengendorkan baut pengunci, lalu dikencangkan lagi setelah nivoo hampir seimbang. Setel ketegakan total station dengan memutar skru penyetel untuk menyeimbangkan nivoo. Selanjutnya, ukur tinggi alat total station. Statif dan prisma duduk didirikan di titik backside yang telah ditentukan, yaitu P2. Dalam mendirikan statif, memasang dan mengatur nivoo pada prisma sama dengan pemasangan pada alat total station. Lakukan centering dan setel ketegakan prisma seperti pada alat total station. Pertama adalah melakukan setting job. Untuk memulai, kita tekan tombol menu, kemudian pilih job dengan menekan tombol 1, lalu enter. Lalu pilih create dengan menekan tombol MSR1. Beri nama job sesuai dengan pekerjaan Anda. Lalu enter. Langkah selanjutnya adalah men-setting job dengan menekan tombol MSR2. Setting parameter yang sesuai dengan menekan tombol navigasi kanan atau kiri. Untuk pindah baris, tekan navigasi ke bawah atau tombol enter. Parameter yang perlu untuk disetting bisa dilihat pada layar. Jika semua sudah diisikan, kita tekan tombol enter. Setting measurement. Caranya, tekan tombol MSR1 dan tahan beberapa saat, sehingga akan muncul tampilan seperti pada layar. Isi parameter sebagai berikut. Untuk target, dipilih prisma. Konstanta diisi sesuai dengan konstanta prisma, yaitu min 30 mm. Mode, kita pilih precise. Untuk F, kita isi dengan 1. Lalu, break mode, kita pilih dengan confirm, kemudian tekan enter. Putar teropong ke arah utara atau searah jarum kompas. Bacaan sudut horizontal atau HA dibuat menjadi 0 dengan cara menekan tombol 1. Setelah bacaan sudut horizontal menjadi 0, putar teropong ke arah backside serta bidik backside, kemudian kunci alat. Maka, bacaan horizontal yang ditampilkan di alat ini adalah azimutnya. Untuk memulai pengukuran, masukkan tinggi alat dan koordinat tempat berdiri alat. Tekan tombol STR atau tombol 7, kemudian pilih none, atau tekan tombol 1. Lalu kita isikan nomor titik tempat berdiri alat pada pilihan ST. Masukkan koordinat X, Y, Z sesuai dengan data di lapangan. Jika tidak bisa diketahui, bisa diasumsikan dengan mengisikan angka X 2000, Y 2000, dan Z 200. Masukkan kode titik pada pilihan CD,
Kemudian masukkan tinggi alat pada pilihan HI. Tekan tombol DSP untuk memunculkan sudut horizontal dan sudut vertikal. Lalu geser ke kanan untuk memunculkan jarak antar titik. Kita pilih angle atau tekan tombol 2. Masukkan nomor titik backside pada pilihan BS. Masukkan tinggi target atau prisma pada pilihan HT. Putar teropong ke arah foresight serta bidik foresight atau titik P5. Kemudian kunci alat. Pemasangan prisma di titik foresight sama dengan di titik backside. Tekan tombol MSR1 untuk merekam data. Masukkan nomor foresight pada pilihan PT. Kemudian, masukkan tinggi prisma pada pilihan HT. Masukkan kode titik pada pilihan CD. Jika sudah, kemudian tekan Enter. Lakukan langkah-langkah pengukuran poligon tertutup seperti pada titik station di P1 hingga pengukuran selesai untuk 4 titik berikutnya. Jika pada pengukuran sebelumnya, total station di P1 dan prisma di P2 sebagai backside dan P5 sebagai foresight. Total station dipindah ke P2 dan prisma di P3 sebagai backside dan P1 sebagai foresight dan seterusnya. Hingga terakhir, total station di P5 dan prisma di P1 sebagai backside dan P4 sebagai foresight. Data yang kita peroleh selama pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudut horizontal pada titik P1 hingga P5. Yang kedua, status azimut. Yang ketiga, semua jarak pada sisi poligon. Data-data tersebut kita olah hingga akhirnya didapatkan koordinat titik P1 hingga P5 seperti pada layar. Sekian video pembelajaran pengukuran poligon tertutup. Terima kasih telah menyaksikan. Setelah melihat rekaman video animasi tersebut, Bapak harap akan memperjelas materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, fungsi bagian-bagian telodoid sebagai berikut, yaitu visier berfungsi untuk membidik secara kasar ke objek. Yang kedua, lensa okuler berfungsi untuk memperjelas benang teropong. Terus yang ketiga, nivo tabung berfungsi untuk melihat kedataran alat. Yang keempat, nivo kotak berfungsi untuk melihat kedataran alat juga. Yang keempat, skrup ABC berfungsi untuk mengukur gelombang nivo. Dan selanjutnya lensa objektif. Lensa objektif ini berfungsi untuk melihat objek pengamatan yang ingin kita amati. Selanjutnya, skrup pengunci sudut horizon ini berfungsi untuk mengunci teropong agar tidak bergerak secara horizontal agar stabil untuk membidik pengamatan yang ingin kita bidik. Kemudian, penggerak halus horizontal berfungsi untuk menggerakkan teropong dengan halus secara horizontal. Yang selanjutnya, skrup penjelas lensa fokus berfungsi untuk memperjelas objek yang dibidik. Skrup penjelas benang diafragma
berfungsi untuk memperjelas benang diafragma. Terus selanjutnya pengunci sudut vertikal. Ini berfungsi untuk mengunci terompong agar tidak bergerak secara vertikal atau ke atas bawah atau ke kiri kanan. Yang kemudian penggerakan secara vertikal. Penggerakan harus secara vertikal ini berfungsi untuk menggerakkan teropong dengan cara halus secara halus. Kemudian setelah pengukuran detail peta selesai dilakukan, selanjutnya mentransfer data yang ada di Total Station ke komputer. Transfer dilakukan dengan menghubungkan dua perangkat tersebut menggunakan kabel. Selain itu, komputer yang digunakan juga harus terinstall software bawaan Total Station. Khusus untuk Total Station Nikon, menggunakan software Trans IT. Tahapan transfernya silahkan ikuti petunjuk pada buku panduan halaman 6-1 sampai 6-5. Setelah kita melalui tahapan download data, yaitu proses transfer data dari alat Total Station ke komputer, maka didapatkan data dengan format sebagai berikut. Data dapat berformat ASC, RAW, atau TRN. Namun tetap saja dari ketiganya dapat kita gunakan. Untuk mengolahnya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buka file atau data pengukuran di software Microsoft Excel. Di sini file saya bernama skripsi 1. Setelah dibuka, tampilan awal dari data pengukuran adalah seperti ini. Data ini adalah data mentah yang perlu disusun dengan rapi. Yang terletak paling atas adalah titik STN, yaitu titik berdirinya alat untuk pengukuran yang saya lakukan. STN berada di titik 2 dan saya beri kode BM. Untuk baris kedua dan seterusnya merupakan titik-titik detail yang saya ukur di lapangan. Yang kedua, susun data mentah tadi menjadi tampilan seperti ini. Tabel ini akan memudahkan kita untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu penulisan titik detail. Pada tahap ini, jangan sampai lupa untuk memberi nama pada setiap titik detail yang diukur, seperti yang saya lakukan dengan memberi nama titik 101 yaitu selokan A, 102 yaitu pohon 1, dan seterusnya. Pemberian nama ini disesuaikan dengan nomor pengukuran yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga dan yang terakhir bisa Anda lihat di bagian yang saya blok, merupakan titik-titik koordinat hasil pengukuran detail peta. Titik-titik koordinat ini merupakan hasil pengukuran yang dapat langsung dilukis, baik dengan cara manual maupun dengan bantuan software. Untuk melengkapi media pembelajaran yang saya buat, jangan khawatir. Bersama video pembelajaran ini, saya sertakan juga satu buku panduan Total Station Nikon DTM322 yang berformat PDF. Satu software simulator Total Station, Nikon, dan seperangkat software. Video yang kedua ada menampilkan praktek bagaimana cara memperagakan alat terodot ini. Yang selanjutnya ini bagaimana mengatur sumbu satu vertikal sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dengan alat bantu nivo kotak dengan cara bawa gelembung nivo ke posisi antara skrup A dan skrup B dengan memutar skrup penyetel A dan B bersama-sama ke arah dalam satu ke arah yang luar, berarti saling searah dengan jarum jam. Yang kedua, kemudian bawa gelembung pada ke tengah dengan memutar skrup penyetel C secara arah jarum jam tadi. Selanjutnya, penghalus dengan bantuan nivo tabung. Yang pertama, putar terodoid pada sumbu 1 sehingga nivo tabung berjajar. Yang dengan skrup penyetel A dan B, seimbangkan gelembung dengan memutar skrup penyetel A dan B bersama-sama ke arah dalam ke arah keluar. Yang kedua, putar alat 90 derajat. Bila gelembung tidak di tengah, maka ketengahkan dengan memutar skrup penyetel bagian C sesuai dengan arah jarum jam. Kemudian
pengukuran sudut horizontal. Ada dua, yaitu sudut horizontal tunggal dan sudut horizontal banyak. Yang sudut horizontal tunggal, metode ini digunakan untuk pengukuran detail, bukan untuk menentukan titik kontrol. Sedangkan metode ini dibedakan menjadi dua, yaitu seri tunggal dan seri lengkap. Cukup sekian materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.